siapkan Garuda ID-nya, karena memang kita akan bikin war ticket. Yang pasti diperkirakan akan dilakukan war ticket ini pertengahan Mei. Kalau Coach Nova merasa itu pun tidak cukup, ya kita akan berdiskusi lebih jauh. Apakah sudah cukup? Gitu. Jadi tergantung pelatih dan diskusi-diskusi berikutnya. Namanya ditawarkan ya kita pasti ikutlah. Tapi kan nggak harus gembar-gembor ya. Batasnya masih ada waktu nih. Kita akan coba. Kami nggak pernah mau berhenti tengah jalan programnya. Makanya lebih baik ya mau dihina, mau dihujat, mau apa nggak masalah. Daripada dijalankan nggak bener. Ya yang menghujat juga nggak tahu bagaimana proses kompetisi. Terima kasih kepada subscribernya Bebas Podcast. Kesetiaan kalian menghasilkan lebih dari 100.000 subscriber untuk Bebas Podcast. Dan kali ini kita pakai monolog nih. Kenapa? Karena kita mau menjawab isu-isu terkini yang memang dibutuhkan oleh supporter. Pengen tahu apa sih dan bagaimana semuanya proses-proses yang sedang terjadi. Ini banyak banget pertanyaan mengenai pemain naturalisasi persiapan untuk bulan Juni melawan Cina dan Jepang. Kalau lihat kualitas pemain kita yang kemarin, ketika lawan Australia dan lawan Bahrain, dan akan ke depan lawan Cina dan Jepang, dan target-target yang kita inginkan, kayaknya udah oke kualitas pemain yang sekarang ya. Jadi tidak akan ada pemain baru dalam proses menuju bulan Juni. Kan udah jago-jago dan hebat-hebat itu. Kalaupun nanti nambah kan paling nambah ketebalan nanti aja. Sekarang dengan 2 pertandingan terakhir kita nanti di round 3 ini dan target yang kita inginkan, jadi kita telah putuskan tuh tidak ada menambah pemain naturalisasi untuk bulan Juni ini. Sementara untuk pemain sepak bola putri, nah itu ada beberapa yang lagi kita proses. Semoga prosesnya bagus. Jumlahnya nanti aja. Siapa nanti? Karena kita ada hal-hal yang dipertimbangkan untuk itu. Dan siapa yang kita naturalisasi semuanya adalah berdasarkan rekomendasi pelatih. Mengenai isu Mauro juga begitu, karena masih ada beberapa tahapan administrasi yang kita butuhkan. Sehingga Mauro juga belum kita proses lebih lanjut. Mudah-mudahan nanti setelah langkah-langkah yang kita kerjakan bersama Mauro, ada proses-proses yang bisa kita lakukan untuk pemain yang satu ini. Untuk U17, soal siapa apakah ada penambahan pemain atau nggak naturalisasi, itu juga tergantung pelatih. Kalau misalnya Coach Nova meminta kita ada tambahan pemain, tolong dong dicarikan, atau siapa nggak pilihan-pilihan lain, ya kita akan kerjakan. Kalau Coach Nova merasa itu pun tidak cukup, ya kita akan berdiskusi lebih jauh. Apakah sudah cukup? Gitu. Jadi tergantung pelatih dan diskusi-diskusi berikutnya. Jadi tunggu saja apakah nanti ada pemain yang kita lihat bisa kita naturalisasi untuk U17. Ya, itu yang akan kita lakukan. Tapi yang pasti, memang pasti lebih berat untuk mengambil pemain U17. Kenapa? Karena pasti pemain-pemain yang hebat-hebat ini, kan mereka merasa bahwa ada kesempatan nih jadi pemain senior di negara asalnya. Kan saya masih muda, usia saya masih panjang, mungkin saya masih bisa nih ada kesempatan. Nah, begitu-begitu biasanya tuh pertimbangan-pertimbangannya. Tapi ya kita lihat nanti bagaimana proses-prosesnya. Memang ada perubahan tuan rumah yang dibuat oleh AFC. Dulu itu biasanya tuan rumah itu netral.
Jadi semua ya dikelola oleh AFC. Nah, sekarang AFC bikin sebuah cara baru. Dia minta para peserta round 4 untuk untuk menawarkan diri sebagai tuan rumah dan bidding. Namanya ditawarkan ya kita pasti ikutlah. Tapi kan nggak harus gembar-gembor ya. Batasnya masih ada waktu nih. Kita akan coba. Mudah-mudahan memang lawan-lawannya berat. Ya, ada dari Timur Tengah mungkin, dari mana gitu ya. Tapi ya kita coba. Kita akan ikut bidding. Udah pasti ikut bidding untuk jadi tuan rumah. Jadi nggak mungkin kita nggak ikut bidding kalau memang nanti kita ada proses ke sana. Jadi tetap kita akan lakukan. Tunggu aja. Jadi memang kita nggak gembar-gembor gitu loh. Kalau negara lain kan wah gembar-gembor. Kita ya enggak lah. Kalem-kalem saja ya. Kan kita kalau belum jelas-jelas gitu, kan kita bisa nahan-nahan diri untuk kasih informasi. Ya kan? Udah terbiasa itu. Udah pasti-pasti dulu. Baru kita sampaikan sesuatu. Kalau belum pasti, enggak lah. Kita tuh enggak pernah. PSSI sekarang ini enggak pernah menginformasikan kalau belum ada kepastian. Kalau udah ada kepastian, udah ada gambaran-gambaran besarnya jelas, barulah PSSI ini mulai memberitahu kepada publik apa yang dilakukan. Pasti kita ikut bidding, tunggu aja. Kita siapkan semua, mudah-mudahan doakan yang terbaik supaya kita bisa menang bidding. Dan tadi lawannya nggak mudah, karena lawan kita juga punya kekuatan kapitalnya juga besar. Jadi ya kita harus tarung untuk menyiapkan itu semua. Gitu. Ini memang menarik FIFA Matchday kali ini. Kenapa menarik? Karena kebetulan kita September itu kosong nih. Nggak ada pertandingan kan. Persiapan juga untuk kalau kita ke round 4, misalnya round 4 ya, maka kita ada waktu kosong nih September. Jadi bisa ada pertandingan. Ada negara-negara, banyak negara-negara juga menawari kita. Ada Rusia misalnya, menawarkan kita. Sepertinya agak berat nih, kita menerima tawaran dari Rusia, agak berat. Jadi kecil kemungkinan kita akan melawan Rusia, karena ada pertimbangan-pertimbangan lah ya, teknis dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua, ada juga ide untuk bikin mini turnamen. Ya, mini turnamen, ada ide seperti itu. Ada beberapa negara yang mulai kita tawarkan untuk main di Indonesia. Ya, ada Lebanon, bisa juga. Ada isunya ada Malaysia kali ya. Mungkin juga, tapi kita belum tahu. Karena masih proses-proses. Karena September masih lama, ini masih bulan Mei. Jadi kita masih nunggu nih. Masih nunggu tahapan-tahapan berikutnya. Atau negara lain juga ada bisa supaya kita punya pertandingan-pertandingan yang membuat situasi, kondisi tetap terjaga ritme pemain-pemain kita gitu loh. Jadi tunggu saja hasil dari penjajakan-penjajakan yang dilakukan oleh PSSI untuk FIFA Match di bulan September. Jangan lupa kan kita mau lawan Cina nih. Itu siapkan Garuda ID-nya. Karena memang kita akan bikin war ticket. Yang pasti diperkirakan akan dilakukan war ticket ini pertengahan Mei. Jadi teman-teman soal tanggalnya nanti kami pastikan. Tapi yang pasti siap-siap war ticket. Memang ini kan menentukan juga untuk Indonesia. Pastilah yang mau menonton itu banyak sekali. Jadi memang kita harus siapkan semua nih. Apa yang memang harus disiapkan. Jangan sampai nanti masih mau war ticket, bikin Garuda ID gitu. Padahal kan ini ada ruang waktu-waktu kita nih. Bikin Garuda ID. Cepat-cepat bikin Garuda ID-nya supaya siap-siap untuk war ticket. Persiapan TC kita untuk melawan Cina karena pemain-pemain kita udah mulai pada libur juga sebagian besar gitu ya.
ini kayaknya akan lebih cepat. Jadi kita punya waktu untuk pengkondisian dan kita udah pilih Bali gitu ya, pilih Bali dengan semua kelengkapannya dan oh ada juga itu pakai isu-isu. Wah ini kenapa nggak di IKN gitu? Nah sejak awal udah kita tetapkan TC di IKN itu untuk yang muda dan putri gitu. Sementara untuk senior, Anda tahu dong, pemain senior kita itu udah levelnya berbeda. Artinya level berbeda apa? Kelas hotelnya pun udah tertentu loh. Ya, jangan pakai ukuran dulu kawan-kawan, jangan pakai. Jadi makanya Anda sebagai orang-orang yang mengamati bola, melihat bola, nggak boleh pakai ukuran lama nih. Pakai ukuran yang sekarang di mana level pemain timnas kita udah makin baik gitu. Jadi mau nggak mau, ya mereka udah hotelnya, lokasinya, apa semua memang udah harus premium. Sementara kan kita kalau di IKN itu kan memang masih bentuknya kayak mes gitu ya. Jadi ya berbeda gitu ya. Ini harus teman-teman tahu tuh. Ya, jadi jangan dikompori sana, kompori sini. Jangan buat supporter kita berpikir yang aneh-aneh. Anda harus hargai itu sepak bola kita yang makin maju. Ya enggak? Dan mudah-mudahan minggu terakhir dari mana tuh? Minggu terakhir bulan Mei sudah mulai TC. Yang udah mulai libur, udah mulai kita panggil untuk bergabung di Bali. Gitu. Jadi persiapannya seperti itu ya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan mengenai PSM. Pertama, misalnya, kenapa jadwal pertandingannya PSM di Liga tidak disesuaikan ketika mereka ada pertandingan level Asia Tenggara gitu ya. Perlu kami sampaikan, yang namanya jadwal Liga itu detil-detil teknisnya itu kewenangan LIB, bukan kewenangan federasi. Jangan dikit-dikit PSSI, dikit-dikit PSSI gitu. Ya ada wewenang-wewenangnya. Kami nggak ikut campur urusan jadwal di dalam. Jadwal globalnya itu kami ikut campur. Karena apa? Karena menyangkut timnas. Tapi globalnya udah dapat dari kami. Untuk teknis kecil-kecilnya itu ya LIB yang menentukan. Jadi soal pengaturan jadwal ya LIB yang ngatur, bukan federasi. Kita jangan-jangan dikit-dikit federasi. Semua sekarang kan federasi yang ngatur di pertandingan LIB, bukan. Kemudian ada pertanyaan lagi. Kenapa PSM dianaktirikan tidak ada TV nasional yang meliput pertandingan mereka? Gitu. Perlu kami jelaskan juga. Yang pertama, kan yang mengatur televisi tayangan dan nggak tayangan kan itu bukan kita, bukan federasi, bukan LIB juga itu. Ya TV-nya sendiri. Kalau televisi tertarik, ya mereka ambil. Kalau nggak tertarik, ya nggak bisa diambil. Dan itu kan bukan kewenangannya kita, gitu ya, bukan kewenangan federasi untuk mengatur-ngatur televisi. Televisi kan itu televisi, itu dia perusahaan sendiri yang nggak ada kaitannya dengan kita, ya. Dan yang misalnya LIB punya dengan MTEK misalnya kontraknya untuk LIB, ya itu mungkin untuk LIB aja. Untuk yang lain dia mungkin nggak punya kontrak. Dan biasanya memang itu harus berhubungan dengan penyelenggara yaitu AFF. Jadi ya nggak bisa nyalahin, wah ini federasi anak tiri PSM. Kalau klub lain main itu ada yang TV-nya meliput. Ya TV-nya ditanya, bukan kita gitu. Supaya kita tahu bahwa yang namanya TV itu yang suka-suka mereka. Mau ambil atau nggak mau ambil. Karena itu kan ada komersilnya. Kalau mereka lihat itu menguntungkan, ya mungkin mereka ambil. Kalau mereka lihat nggak menguntungkan, nggak diambil. Kan dia ada perusahaan sendiri. Untung rugi kan dia ngitung, bukan kita gitu. Dan kita ya nggak bisa campur-campur untuk urusan itu.
Kita ya dorong aja silakan nih. Tapi kan kita nggak bisa putuskan. Nanti kalau kita putuskan, dia bilang, mana duitnya? Loh kan susah ya. Jadi ya bukan hak tiri. Itu memang terserah televisinya. Mau ngambil atau nggak ngambil itu nggak urusan kita juga. Dan bukan federasi gitu loh. Wewenangnya. Jangan dikit-dikit federasi, dikit-dikit federasi. Ini ada apa-apa federasi. Nah, kan ya harus tahu kita semua pembatasannya. Ya roadmap udah kita buat. Nanti mudah-mudahan 2027 bisa ada ini pengurus-pengurus baru lagi nanti. Mudah-mudahan pengurus-pengurus ini bisa meneruskan apa yang dikerjakan. Ambil yang baik, buang yang jelek. Gitu aja kok. Jadi bagi kita bikin roadmap-nya jelas, arahnya jelas, seperti Putri, arahnya jelas ya. Persiapan-persiapan jelas. Bahkan sekarang dipersiapkan dari usia muda. Karena jumlah talentnya pemain kita masih kurang. Untuk bikin kompetisi liga masih belum bisa. Jumlah orang pemainnya kurang kok. Dipaksakan, ingat dulu pernah dipaksakan. Cuma setahun berhenti. Kami nggak pernah mau berhenti tengah jalan programnya. Makanya lebih baik ya mau dihina, mau dihujat, mau apa nggak masalah. Daripada dijalankan nggak benar. Ya yang menghujat juga nggak tahu bagaimana proses kompetisi. Ya biarin aja nggak apa-apa bagi kita kadang-kadang. Karena makanya, tapi apakah kami berhenti bekerja? Kagak. Kita siapkan semua. Wasitnya disiapkan, pelatih-pelatihnya disiapkan, pemain-pemain disiapkan. Baru kita bikin liganya dengan benar nanti. Itu salah satu contoh. Ini nanti diteruskan oleh yang berikutnya. Gitu. Ya, sebenarnya kalau orang-orang yang mencintai bola dengan udah lama, udah tahu, bisa kok bandingin apa yang telah dikerjakan dan apa yang sedang dikerjakan. Apa yang berubah dan apa yang belum berubah. Sepak bola itu, kalau yang udah tahu lama sepak bola, ngerti, rumit, banyak celah-celahnya, complicated, nggak gampang. Nggak seperti membalikkan telapak tangan gitu ngurusin sepak bola ini. Sebenarnya kalau orang-orang yang tahu sepak bola, mencintai sepak bola, itu pasti tahu bagaimana sepak bola dulu, bagaimana sepak bola sekarang. Ada yang bilang, liganya ini gimana kok bisa turun? Kita juga berusaha untuk memperbaiki terus. Dulu itu waktu kami kemarin masih jadi PSSI nih, sebetulnya udah begitu juga. Setiap pertandingan itu pasti supporter komplain, pasti supporter klub ya. Kalau supporter yang dia bukan supporter klub tapi lihat di media begini-begini ya teriak-teriak ya itu terserah lah. Tapi supporter klub setiap pertandingan di lapangan pasti ribut komplain, mengejek-ngejek, menghina-hina perangkat pertandingan. Sekarang ada tapi minim. Kenapa? Karena pakai VAR. Dibuat lagi Liga 2, Liga 3, Liga 4. Masih ada kelemahan. Masih. Nggak gampang. Nggak gampang. Semua harus diperbaiki. Usia muda. Udah mulai berjalan. Ini lagi nih. Suratin. Tahun ini mungkin makin baik mudah-mudahan. EPA. Mudah-mudahan makin baik. Semua lagi kita perbaiki semua. Kemudian daerah-daerah Asprof. Asprof itu belum pernah sejarahnya Asprof. Ya ini dikasih pendanaan loh setiap tahun. Untuk apa? Uangnya dipakai untuk pembinaan dan program-program grassroots dan usia muda di daerah-daerah. Belum besar, tapi udah dikasih. Besar, ya cukup lah daripada dibandingkan sebelum-sebelumnya belum pernah ada tuh. Pemberian dana-dana untuk tiap provinsi. Nah ini dilakukan, jadi pembinaan sepenuhnya. Wasit diperbaiki, jumlah wasit diperbanyak, jumlah pelatih diperbanyak. Di mana-mana. Wasit kita sekarang jumlahnya udah banyak. Dulu kan jumlahnya sedikit, sehingga nggak banyak pilihan kita. Pelatih sekarang SSB udah mulai punya pelatih. Dulu nggak punya pelatih juga yang bersertifikat ya. Nah itu perbaikannya. Kompetisi diubah. Timnas, udah saya rasa kalau timnas sih teman-teman nggak perlu kita ceritakan ya perbaikannya ya. Jauh lah. Teman-teman tahu dulu
Kita dulu FIFA Matchday aja, mungkin teman-teman juga negara yang kita lawan tuh kadang kedengaran atau nggak kedengeran gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu tuh negara mana sih. Ini negara dari Afrika, Amerika Latin, atau dari Asia Pasifik. Sampai segitunya loh. Kalau sekarang kan jelas. FIFA Matchday itu kita selalu ya jelas lah siapa yang kita lawan gitu. Ya, jadi udah makin baik gitu. Ya pemain-pemain juga makin banyak yang oke. Tapi masih banyak ini. Banyak. Nggak gampang. Nah itu yang kita lihat. Jadi teman-teman yang konsisten melihat bola bisa melihat kok perbaikan yang ada dulu sama sekarang. Jauh. Kenapa kita misalnya masih selalu tampil untuk bicara mengenai sepak bola? Karena kita mengerjakan banyak hal dengan baik. Kalau enggak, lihat nonton di GBK sekarang. Rapih, keluarga, bisa dulu. Wah, nonton bola, takut-takut tuh sekarang. Sekarang anak-anak, perempuan, ibu-ibu, berani loh. Pakai face recognition. Kita sekarang tahu ada yang merokok, kita sudah hukum. Nggak akan bisa beli lagi tiket. Dulu mana bisa. Jadi semua perbaikan dilakukan. Infrastruktur sepak bola, stadion-stadion dilakukan juga. Jadi jawaban kami yaitu kerja yang baik. Masih banyak nggak percaya? Masih. Tapi ya kita kerja terus. Karena bagi kita kerja terus. Karena itu yang utama. Mengerjakan sepak bola ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dengan hati yang tulus. Ya kan? So ada mafia ini semua. Tunjukin aja mana mafianya ke kita. Apakah kita ada mafia? Nggak akan ada. Kita berani. Ngomong gini berani karena kita emang nggak terlibat apapun. Gitu. Tapi ya harus satu persatu perbaikannya. Nggak bisa. Indonesia ini luas betul. Banyak pengurus-pengurus PSSI sampai level kabupaten. 525 pengurus PSSI di tiap kabupaten loh, total. Belum lagi yang di provinsi. Jadi banyak. Jadi harus diperbaiki semua. Jadi ya sabar. Walaupun kita kerjakannya dengan cepat. Dan Liga 2 mudah-mudahan udah pakai VAR juga untuk kompetisi berikutnya. Jadi perbaikan terus dilakukan. Evaluasi terus dilakukan. Masih ada yang nakal-nakal? Masih ada. Tapi ya kita perbaiki. Jadi jawaban kami adalah kerja keras untuk sepak bola.